Pernah nggak kamu ngerasa bukan dirimu akhir-akhir ini, di mana lebih sulit ngontrol emosi, lebih sering ngerenung, dan ngelamun? Bisa saja itu berhubungan dengan masalah yang kamu alami saat ini, kerjaan, sekolah, ataupun di rumah. Jika gitu, ada kemungkinan kamu terkena tekanan emosi atau biasa disebut dengan stres secara emosional. Mengenali tanda-tanda stres bakal ngebantu kamu biar berdamai dengan stres yang kamu alami. Gimana sih tanda-tanda seseorang terkena stres? Yang pertama, kamu mudah tersinggung. Apakah kamu lebih mudah marah dari biasanya? Dan ada aja yang bikin kamu kesel? Peningkatan perilaku mudah marah merupakan tanda paling gampang buat kamu tahu bahwa diri kamu itu lagi stres. Kamu tahu nggak, manusia itu punya emosi inti, seperti perasaan marah, senang, ataupun sedih. Menurut terapis, saat perasaan inti kamu tertekan, itu akan membuat kamu bingung dengan perasaan yang kamu rasakan saat itu. Ketidakmampuan kamu buat mengerti apa yang sebenarnya terjadi membuat kamu lebih mudah tersinggung. Terus, apa yang harus kamu lakuin? Biasanya, kamu pasti disaranin buat tarik napas panjang buat ngeredain emosimu. Ya, paling gampang emang itu solusinya. Kalau udah mendingan, kasih waktu buat pikiran kamu berpikir. Emang apa sih yang dia lakuin sehingga buat kamu marah gitu? Yang kedua, kamu ngelakuin hal yang enggak produktif. Apa kamu sering menghela nafas panjang akhir-akhir ini? Kamu ngerasa kamu lebih mudah capek dan lelah setiap hari. Stres dalam bentuk apapun dapat menurunkan daya produktivitas seseorang. Hal ini terjadi karena rasa khawatir dan gelisah yang akan mengganggu aktivitas yang dilakukan. Ngatasinya gimana sih? Kamu itu harus bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Buat jadwal seperti batasin kerjaanmu atau belajarmu selama 30 menit. Terus ambil 5 menit buat rileks dan tarik nafas. Lakuin itu berulang-ulang terus buat nurunin tekanan dalam kerja atau pola belajarmu. Yang ketiga, kamu kurang motivasi. Apa kamu nggak peduli sama dirimu, keluarga, teman, dan sekitarmu? Saat sedang stres, sangat masuk akal jika kamu ngerasa buat malas banget ngelakuin sesuatu. Dampak stres berbeda-beda tiap orang. Namun, yang sering terjadi saat dilanda stres, orang jadi cenderung kurang bersemangat dalam ngelakuin sesuatu dan lebih ingin menyendiri. Nggak apa-apa kamu ambil waktu buat nyembuhin perasaanmu, tapi jangan kelamaan. Nggak pengen kan keluargamu terus-terusan khawatir mikirin kesehatanmu? Yang keempat, pola tidur yang nggak teratur. Apakah kamu sering mengalami susah tidur, bangun sampai larut malam, bahkan sampai subuh, terus tidurnya pas pagi hari? Perubahan dalam pola tidur bisa menjadi pertanda besar bahwa saat ini kamu di bawah tekanan emosional. Penelitian internasional menyatakan gangguan tidur terjadi karena adanya perubahan drastis dari gaya hidup dan rutinitas seseorang yang dapat menyebabkan pergeseran emosional orang tersebut. Harus diingat, berat apapun tekanan dan masalahmu, kamu harus tetap istirahat cukup dan teratur. Hal itu buat menghindari lebih memperburuknya kesehatan mentalmu. Dan yang kelima, makan secara emosional. Apakah kamu pengen es krim atau makanan yang enak-enak hari ini? Tapi bukannya tadi kamu baru dimarahin bos atau lagi bertengkar dengan temanmu. Ketika kita merasa emosi negatif, pikiran kita secara alami akan mencari cara untuk menghibur diri agar perasaan kita jadi lebih nyaman. Sayangnya, kadang kamu tidak bisa mengontrolnya, sehingga membuat diri kamu terlalu kenyang dan perasaan tersebut malah jauh lebih buruk dari sebelumnya. Memanjakan diri kamu dengan makanan yang enak itu ada bagusnya. Selama kamu masih sadar, bisa berhenti jika kamu sudah tidak lapar lagi. Mencari tahu penyebab stres akan membuat kamu bisa mengubah pola pikir untuk mengatasi rasa stres tersebut. Pelampiasan rasa stres dengan curhat ke teman atau bermain dengan hewan peliharaan juga bisa sedikit mengurangi rasa stres yang kamu alami. Jadi gimana? Apakah kamu sudah siap untuk berdamai dengan rasa stresmu? Beritahu jika itu membantumu di kolom komentar bawah ya. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, pastikan untuk subscribe, like, dan bagiin video ini ke teman-temanmu. Terima kasih telah menonton, and see you next time. Bye-bye.